Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yuk cari tahu lebih lanjut tentang Ustaz. Nama saya adalah Farizoh Nur Syaifuddin. Bisa kalian panggil dengan Ustadz Farid. Alamat yaitu Desa Sambirejo, Kecamatan Ziwan, Kabupaten Madiun. Tempat tanggal lahir Madiun 11 Agustus 1997. Yuk kita lanjutkan pembelajarannya setelah lama liburan. Tapi masih ingat kan pembelajarannya di sekolah? Yuk kita belajar kembali, yaitu PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Pelajaran 1 tentang pelestarian lingkungan. Kelas 3 semester ganjil MI Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Madiun. Pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup pada pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu kita akan mempelajari lingkungan biotik dan abiotik. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang manfaat lingkungan biotik dan abiotik bagi kehidupan manusia. Biotik dan abiotik. Lingkungan biotik, apa tahu Ustadz lingkungan biotik itu? Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup, manusia, hewan, atau tumbuhan. Itu semua termasuk lingkungan biotik. Kalau kelinci, apakah lingkungan biotik, Ustadz? Iya, kelinci termasuk lingkungan biotik karena termasuk makhluk hidup. Yang kedua yaitu lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa atau benda mati. Contohnya udara, batu, air, dan tanah. Kalau kayu, apakah lingkungan abiotik, Ustadz? Iya, kayu termasuk lingkungan abiotik karena benda mati atau tidak bernyawa. Yuk kita lanjutkan. Lingkungan biotik dan abiotik di sekolah. Ternyata ada loh lingkungan biotik dan abiotik di sekolah anak-anak. Lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Yuk kita simak perbedaannya. Yang pertama yaitu lingkungan biotik, termasuk bapak ibu guru, teman-teman sekolah, bunga di taman, dan kupu-kupu. Yuk kita lanjutkan ke lingkungan abiotik. Apa saja sih? Nah, lingkungan abiotik termasuk papan tulis, meja dan kursi, jam dinding, dan tiang bendera. Tahu kan perbedaannya antara lingkungan biotik dan abiotik? Kalau biotik itu makhluk hidup, bapak ibu guru, teman-teman sekolah, bunga-bunga di taman, atau kupu-kupu. Sedangkan lingkungan abiotik yaitu papan tulis, meja dan kursi, jam dinding, dan tiang bendera. Lalu buku, pensil, dan pena lingkungan apa, Ustadz? Buku, pensil, pena itu termasuk lingkungan abiotik karena tidak bernyawa atau benda mati. Lingkungan biotik dan abiotik di rumah. Ayo, apa saja lingkungan biotik dan abiotik di rumah? Yuk kita cari perbedaannya. Lingkungan biotik di rumah adalah seperti ayah dan bunda, kakak dan adik, kucing,
pohon beringin, dan lain sebagainya. Kalau lingkungan abiotik meliputi meja makan, almari, rumah, dan meja belajar. Yuk cari tahu apalagi lingkungan abiotik selain keempat itu. Ada tempat tidur, ada topi, dan masih banyak lagi. Manfaat lingkungan biotik dan abiotik bagi manusia. Wah, ternyata ada manfaatnya loh anak-anak. Lingkungan biotik dan abiotik itu, manusia sangat membutuhkan alam. Manusia membutuhkan hewan, tumbuhan, udara, dan air untuk kehidupannya. Yuk kita pelajari apa saja sih manfaat lingkungan biotik. Yang pertama yaitu tumbuhan. Yang kedua yaitu hewan. Tumbuhan digunakan berbagai hal, misalnya bahan makanan atau bangunan. Hayo, siapa yang gak suka makan sayur-sayuran? Itu penting loh bagi kesehatan, bagi tubuh kita, supaya badan kita sehat. Selain itu, tumbuhan juga digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat perabotan rumah, membuat almari, membuat pintu, dan lain sebagainya. Hewan juga dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, untuk asupan gizi atau dijual belikan. Selanjutnya yaitu manfaat lingkungan abiotik. Yang pertama, air dan udara. Manusia sangat memerlukan air untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia memanfaatkan air untuk minum, mandi, memasak, dan mengairi sawah. Kalau tidak ada air, bagaimana kita bisa minum, mandi, memasak, atau mengairi sawah? Selanjutnya yaitu udara. Udara merupakan unsur abiotik yang sangat penting bagi manusia. Tanpa udara, manusia tidak akan bisa hidup karena oksigen yang berada di udara sangat dibutuhkan untuk bernapas. Kalau tidak ada oksigen di udara, bagaimana kita bisa bernapas, anak-anak? Wah, ternyata masih ada lagi, yaitu tanah. Tanah juga merupakan salah satu unsur abiotik yang sangat penting bagi kehidupan. Kita membangun tempat tinggal di atas tanah, berdiri, dan melakukan segala aktivitas juga di atas tanah. Selain itu, tanah juga dimanfaatkan untuk menanam padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Tanpa tanah, kita tidak bisa menanam sayur, padi, dan buah-buahan. Lalu, bagaimana kita bisa makan sayur dan buah-buahan, anak-anak? Maka dari itu, udara, air, dan tanah merupakan unsur abiotik yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Yuk kita belajar. Mari kita amati benda-benda di sekitar rumah, kemudian catatlah dan kelompokkan benda-benda tersebut ke dalam benda biotik dan abiotik, seperti tabel di bawah ini. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Cukup 5 saja ya anak-anak. Dikelompokkan nama benda, biotik, abiotik, dan tempatnya di mana. Seperti contoh itu. Nama benda diisi pohon pisang. Nah, benda tersebut biotik atau abiotik? Nah, betul. Nama benda tersebut adalah biotik karena pohon pisang termasuk makhluk hidup.
Karena pohon pisang tempatnya di kebun belakang rumah, maka tempat di baris pohon pisang nomor 1 yaitu ditulis kebun belakang rumah. Selamat mengerjakan anak-anak. Ya, ternyata sudah habis. Sekian pembelajaran dari Ustadz, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.